Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya. Suruh masuk biar dia tu, tak di tangan kakek. Suruh masuk, mana di tangan ya. Oh. Kalau kamu dah aning ceramah, ya ustaz tak tangan. Iya. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Sallallahu alaihi. Kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Nur Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Allah Taala karena Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau nak menghitung nikmat Allah ini, Bapak, kumpulan daun-daun untuk menulis dan ranting sebagai penanya dan tintanya sebagai air laut. Terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan seimbang, tak tercatat. Si kobe nikmat sehat dulu. Sehat itu penting. Kadang kita ni senang nian berjalan, wisata ke pantai, tengok pemandangan yang indah di atas bukit, di latar belakangi gunung, indah nian, sejuk tempatnya. Kadang kita dah pernah kita wisata ke tempat mana? Sekali-sekali kita ni liburan ajak keluarga ke ruang ICU, tengok Wong Saki. Ketika kita datang ke ruang ICU itu baru terasa berapa besar nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemilik uanglah sudah di dalam di mulut dengan lihat alat alat dan ada alat di situ ada alat teton sudah. Apanya lah sudah masih teton itu aman. Kalau sudah panjang, nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru terasa, oh ya Allah sehat itu penting. Kadang ada orang sudah keliling dunia berobat, sakit, duitnya banyak, tidak sembuh-sembuh. Ketika itu dia ngomong, ya Allah, lebih baik aku saro daripada aku sakit. Bayangkan, tapi membaca berdiri badan sehat. Nah, penting kan? Yang saro tambah sakit, tambah jadinya. Yo, nah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kemarin itu hari hujan, aku sepitan lagi hujan, sekarang dah hujan. Penentuan aku sepitan, uang lah bikin lebaran yang belanja. Sekarang pasar rami, ya. Lagi sore Ramadan, orang jalan ke siang sini, simpang siur. Ada yang beli baju, ada yang beli ini, caca. Lebaran masih 11 hari lagi.
Aku dah kaji lain, bukan aku, kaji jualan lagi. Dan sebaliknya harganya lagi mahal. Ternyata pada lebaran benar. Pada lebaran murah, uang anak ngorok dan lagi. Tapi dah sabar, masih juga dia bantah. Kaki warna lagi, kaki warna lagi. Jadi pilihan lagi maksudnya. Masya Allah, itu jelas gitu. Itulah memang kehidupan kita ini. Jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, benar-benar kata Rasulullah, umat Islam ini nanti kaki satu saat bagaikan buih di tengah di pinggir pantai, bagaikan pasir di tengah pantai, banyak tapi diam. Artinya teka di mana yang ciri gerak, ada bangunan, coba buang, nanti waktu itu diam gerak. Kenapa di sinilah letaknya tidak terpanggilnya kita sebagai orang Islam, artinya beriman kepada Allah itu masih tipis. Lebih banyak kita gunakan untuk dunia daripada untuk urusan akhirat. Pasti Ustaz tu ngomong baik, kalau Ustaz tu itu juga iya juga. Kita masih dalam memikirkan mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kalau berbicara tentang akhirat, tentang dunia, Masya Allah, hebat, pintar, pokoknya segala tahu dulu. Zaman dulu dengar radio BBC, kan? Sekarang lain kalau segala yang canggih lah dibuka kalau. Dunia ini lebar nih, lah masuk kamar dunia ini ya. Ibarat dunia lah sudah dalam genggaman. Artinya tahu galau. Berbicara tentang dunia, tapi kalau berbicara tentang akhirat sangatlah sulit, susahnya. Terbukti di mana? Terbukti di ketika kita sholat subuh itu sudah jauh. Kalau imam baru maca ayat Bismillahirrahmanirrahim wa duha cacam baru maca duha bila batu. Yo, banyaknya batunya. Kalau mulai gelisah, panjang imam macam ayat ini, baru sudah waduh. Cacang imam baru macam kau bela sudah hatinya lahir di. Nah, tunggulah kau besok. Imam tadi tunggulah besok. Hanya pada besok tu waladolin amin. Langsung dimaca apa? Alif lam mim. Nah, jemaah Tamarami 600 ayat ini bukan musuh. Ada yang sudah memfarid itu lah melepaskan dari berimam. Kenapa? Lah sudah tadi Paduha bela sudah batu banyak, ditambah lagi masuk alif lam. Rupanya imam lah nama kelakar dulu. Kenapa? Begitu alif lam zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Nah, terbukti sekali. Cuma 2 ayat yang dibaca. Nah, itulah kadang-kadang kita ini diuji terus oleh Allah ya. Berapa besar keimanan kita terhadap Allah ini, keimanan, kepercayaan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sabar mulai nanti. Lah sudah sholat, uang lah kemana-mana ya. Adalah urusan apa. Kita masih kongko-kongko ngobrol ya. Ngobrol tentang dunia lu dia juga rupanya. Tapi sholat tadi cuma berapa menit macam yang menjadi gelisah tadi. Nah inilah kata Rasulullah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika orang berbicara tentang dunia memang dia hebat dan pintar dan cerdas. Ketika berbicara tentang akhirat, urusan akhirat, alerginya luar biasa. Kebenar ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, apa yang nak kau kerjakan di muka bumi ini kerjakanlah. Tapi ingat, suatu ketika apa yang kau gawekan itu, yang kau kerjakan itu, dan itu akan kau bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kadang belum sampai akhirat, dunia sudah urusan bertanggung jawab terhadap urusan apa yang kita lakukan." Yang kemudian apa yang nak kau cintailah ya Rasulullah. Tapi ingat, yang kau cintai dan kau sayangi itu suatu saat akan meninggalkan kamu juga nantinya.
Anak cinta suami, anak cinta orang tua, anak sayang orang tuanya suatu ketika akan meninggalkan. Kalau sebaliknya orang tua sayang dengan anak, suatu ketika atau dia yang mendahului. Kemudian suami cinta istri, istri cinta suami, suatu saat akan meninggalkannya juga. Pokoknya itu. Ingat kata Jibril, ya Muhammad, kehebatan orang Islam itu, tingginya derajat orang Islam itu ketika dia berada dan berdiri di tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan orang Islam itu, tingginya derajat orang Islam itu ketika dia tidak bergantung kepada orang lain tapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kita kepada Allah, bu, kata urusan. Kalau bergantung kepada Allah dulu. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, kepada manusia, berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa dan jadi berhutang. Coba siapa yang kita harapkan? Kecil lah, kita berharap kepada saudara kita, umpama kan, saudara kita baru jual tanah, kan, 1 miliar. Kita anggap kalau baca dia 50 juta, karena kakak aku tu belinya ingat niang aku. Cuma 20 juta tanah itu. Jual 1 miliar, tak ngadu dah jual aku 50 juta. Tak berharap gitu. Ternyata apa kita bertemu dengan dia, lu lah bercakap punya duit, dia lah ngomong, aku ni baru beli rumah 975. Tinggal 9 juta. Nah, rumah 975 ni dia nyawa mbak kan? Dia kena ada nak tunjuk mobil murah tu. Kalau ngelidik mobil agak mahal dikit 350 jutaan. Kan ada hutang lagi dia. Kapan dia nak tunjuk itu tadi? Selesai urusannya. Artinya kalau berharap kepada Allah itu tidak ada batasnya. Ketika kita berharap kepada manusia, siaplah kita akan kecewa dan jadi pecundang. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan takut, jangan susah, lantasan menambah amanah. Walaupun mamang dikit kita yang berjamaah malam ini, aku sikap baik. Yang penting ibu berapa? 1, 2, 3 mewakili uang 100 dulu. 3 orang tahu maknanya. Sudah selesai urusannya. Yang terjenguk, yang tak terjenguk, selesai. Nah, kamu juga 1, 2, 3. Jika orang mewakili 100, jika orang mewakili 100, kenal itu masjid ini, aman itu dunia ini. Ya, kalau aku ni aman, kalau soal urusan dakwah ini Pak Tuo, kadang aku ngadap kamera, waktu langsung aku ceramah, so itu aku share jadi YouTube, selesai urusan. Dia kata belum depan aku. Tambah lagi ada yang banyak ini, alhamdulillah sampailah ke dakwah itu kan. Tinggal lagi dakwah ini sampai mana, yang penting kita ni nyampaikannya baik. Hanya Allah lah yang akan menggerakkan hati. Pokoknya dalam satu kisah, ada seorang yang nak bertobat niat dengan Rasulullah, nak mengucap 2 syahadat. Ketika itu sebelumnya dia bertemu dengan Sayyidina Umar. Orang ini bertemu dengan Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, aku nak bertemu niat dengan Rasulullah. Kalau Umar, mana sekedar kau nak bertobat, kau bertemu dengan aku, ni lah cukup. Sayyidina Umar, dah aku nak bertemu dengan Nabi-Nya. Apa hal? Apa dosa kau besarnya? Dosa kau gedenya, besarnya. Sebesar apa? Sebesarnya, luas. Seluas langit, seluas bumi. Mak itulah cacam. Alangkah besar dosa orang ini. Baiklah Jumat, temulah kepada Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah, orang ini menyampaikan apa yang nak diminta. Ya Nabi, ya Muhammad, aku nak bertobatnya. Aku nak berbanyaknya denganmu ya Rasulullah. Aku nak mengucap 5 syahadat. Nah, jadi aku ni banyak yang dosa. Jadi Nabi dosa kau susah aku besar niat ya Rasulullah ya Muhammad. Sebesar kasih sayang Allah mungkin lebih dari itu. Macam-macam. Nah, Nabi gawat ini. Coba ceritakan yang pertama. Pertama, aku ni tukang penjaga kuburan ni. Jadi gawe aku ni tukang gali kuburan, tukang jaga kuburan. Tiap hari berdoa aku ni supaya dapat gawean, nyuruh mati banyak mati. Berdoa kan, ya Allah, minta Allah banyak orang meninggal kan, itu kan.
supaya banyak gawean tadi kan. Oh, puji Nabi, kalau itu tidak perlu seberapa. Walaupun kau doakan belum aja juga tidak mati kan. Yo, apa lagi? Ada lagi ya Rasulullah. Yosua Kuning usahanya. Ada yang meninggal, wanita cantik meninggal. Ketika itu malam-malam, wanita cantik itu ku gali ke. Setelah ku gali, mohon maaf, ku jadikan seperti istriku. Dilakukannya yang tak benar. Uji Nabi, Nabi langsung naik ke ini, naik pita begitu kan? Kalau macam itu, Rasulullah lari dari sini. Memang kau jahat niat itu. Berlarilah orang itu sampai berjalan jauh di bulan puasa ini lah suasananya. Berjalan jauh dengan letih, dengan dalam keadaan dia berpuasa, dan kemudian dia telah berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, akulah sudah ujungnya minta ngadap kepada Nabi, tetapi tidak diajaknya untuk jalan baik, dan itu diterima atas nak bertobatan. Akhirnya dengar doanya itu, Allah dengar dan kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa atas kejadian itu kau tu kurang eloklah itu. Yang penting uji Jibril pesan Allah, ya Muhammad, kau tu cuma nyampaikan baik. Yang urusan yang benarnya itu, urusan masuk surga itu adalah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengar itu Rasulullah merasa bersalah, nyuruhlah perintah kepada sahabatnya untuk mencari seorang pemuda itu. Ternyata ketika dicari, dia kapal, terkapar nak mati di tengah padang pasir itu dengan meneteskan air mata berdoa kepada Allah. Karena dia merasa bersalah, sudah menghadap kepada Rasulullah dan diterima. Akhirnya dibawa ke rumah Nabi Muhammad SAW, diajak berjamaah. Kemudian setelah sujud terakhir, orang ini meninggalkan dunia. Meninggal dunia maksudnya mengembuskan nafas yang terakhir. Allahu Akbar. Apa ini Nabi? Inilah salah seorang pemuda yang nanti bersama aku di surga. Nah itu. Jadi kita ini menyampaikan. Kita ini wajib kalau berdoa Bapak. Bukan tanggung jawab Ustaz baik berdoa ini. Karena dakwah yang paling utama itu adalah dakwah bil hal, dakwah diri sendiri. Ya kamu berjalan, kita berjalan ya. Menuju masjid ini pakai kain, pakai teluk belamo, pakai sal, bakia dengan nilo. Nah mana itu? Masjid. Tidak usah ngajak, semuanya berjalan deh. Sama lagi ngajak, ayo ke masjid. Tapi agak lagi tidak ngajak berjalan deh. Nah cuma kita ni kadang malu kalau nak berbuat baik. Melakukan kebaikan itu malu. Kadang-kadang kita pernah terjenguk dengan orang pakai sepatu ketat, baju kaos ketat, tak berkepiang, berjalan. Nak malu kat necisnya. Kenapa kita ke masjid? Nak ke masjid juga kawan. Lalu apa? Kasih kepiangnya taruh dalam kantong. Ya Allah, kenapa aku bunyinya? Malu je. Malu pilih jemaah Allah. Nah, ini yang payah. Padahal kalau kita berbuatlah baik terus, semakin banyak kita berbuat baik akan menghilangkan kejahatan-kejahatan kita masa lalu atau musuh-musuh masa lalu. Nah itu. Teruslah berbuat baik. Nah kadang kita ni berbuat baik ni susah. Ada orang saking malu nak berbuat baik itu, kalau diajak berbuat baik, sudahlah, lah terlanjur. Lah terlanjur. Jadi kita kaget, masih muda. Iyo, belum perlu sampai maghrib ni baru zuhur ini. Belum asar, jadi masih pasal waktu untuk bertobat. Dah penting ujinya. Lah, mati ke kau kena siksa kubur. Caknya dalam kubur tak keluar ujinya. Tidak keluar, sehat dalam kubur. Nah, main-main pula. Lagi tunggulah juga. Dia mati kena siksa kubur juga. Dan tak penting ujinya. Bila perlu aku mati ke, cacakkan botol minuman di pucuk kuburan aku. Cacak. Saking tak galak bertobat itu, botol cak kunci di pintu dapuran. Itulah dak ini lagi namanya, tak waras lagi. Jadi olok-olokan. Dan banyak omong seperti itu, jangan main-main. Iya.
Kadang memperolehkan ayat bela tuh. Contoh ya, mama aku yang ngomong tapi aku masalah. Yang inna atina kautsar. Lebih baik makan di rumah daripada makan di pasar. Pernah di saya itu. Itu namanya memperolok-olok ayat juga sebenarnya itu. Jangan sampai lah itu memperolok-olokkan itu ya. Benar-benar lah. Ya baca benar-benar inna atina kautsar. Fasolli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau datang ke kuburan dulu aku pegang kepala itu misalnya gue. Nah dipegang kepala itu baca inna atina kautsar fasolli rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ada juga yang jelaskan air itu disiram, ibu air disiram ke kuburan ke maco inna atina kautsar fasolli rabbika wanhar inasani angka walakal. Itu ada bacaan loh. Sambil Nabi ranting kayu di ujung kuburan sambil didoakan, ya Allah ya Tuhanku, sebelum ranting kayu ini layu, membaca undang kuburan ini jangan dapat siksa. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah meditasi di sebuah kuburan, ternyata terdengar di dalam kuburannya orang menangis, ya. Ternyata apa yang ditanyakan, apa masalahnya? Karena dia dapat siksa, karena ngapa semasa hidupnya dia kencing tidak pernah bercuci. Nah penting. Nah kita langang kena beras basing, kencing beras basing. Nah, ya membaca walaupun di mana kan di hutan di semacam tu ya ambil air. Kalau mereka kata air itu beristinja, tidak basing benar itu kadang-kadang. Karena di pinggir jalan itu nimo. Dia wong-wong di jalan maaf kadang-kadang kawan-kawan gitu ada yang kencing di ban mobil itu benar main gitu. Nah ada keluar namanya tapi di jumlah tapi kencingnya di ban mobil main alhamdulillah subhanallah amin. Ibu yang menghormati asik bayar aku ngomongnya tidak tahunya bukan 7 menit ada 2 menit lagi. Mungkin itu yang kita sampaikan. Itu inilah malam yang ke 18 19 ya, lebih kurang Timon 19 11 hari lagi lebaran gitu kan itu. Iya. Nah, jadi kita sudah masuk dalam wilayah yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan karena Lailatul Qadar ini akan turun ketika malam-malam ganjil. Siapa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka dia bakal beramal 1000 bulan atau 80 tahun. Sekali bertemu 2 kali, berapa? 160 tahun bagaikan beramal. 3 kali, sesuai kalau orang telah mati, telah meninggal masih dikenang orang lain. Kenapa? Berkat amalan semasa hidupnya, dia itu yang jadi membuat dia dikenang orang sampai ratusan tahun. Kenapa ya ini kita ini kurang amalan? Gak usah kalau meninggal masih hidup tidak peduli dengan kita. Bertemu lagi dengan lagi kita. Bertemu lagi. Ya bila jangan malu bertemu dengan itu. Setiap bertemu menego Allah. Nah itu tanda-tanda itu. Ini ketika orang meninggal masih dikenang keberkahan umurnya. Baik-baik yang kami itu yang dapat sampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar, tentu datang dari Allah. Jika datangnya, jika yang saya sampaikan ini salah, pasti dari diri saya sendiri. Kepada Allah mohon ampun dan saya minta maaf. Saya yang bagi ilmu ini terus berdoa supaya ditambah ilmu biar dapat berjawab dan bersiap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.